Puji Tuhan, saudaraku sekalian, terima kasih kembali berjumpa dengan saya di channel ini dalam keadaan sehat. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu dan dilindungi Tuhan. Ya, kembali lagi teman-teman, yaitu mengenai penangkapan Pak Pendeta Yusuf Manubulu terkait dengan video yang viral, yaitu seorang ibu, katanya Ibu Yuli, seorang murtadin yang telah bersaksi dan diduga video itulah yang kemudian menjadi penyebab Pak Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap. Tetapi setelah dicari tahu ternyata video itu bukan menjadi masalah karena video itu diupload tanggal 10 sedangkan Pak Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap tanggal 7. Jadi ini terbalik teman-teman. Jadi di video berikut ini adalah merupakan penjelasan dari Pak Hendro Firliso yang menjelaskan secara detail karena beliau juga adalah yang langsung berkomunikasi dengan keluarga Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Ya, di dalam video Pak Hendro ini terlihat jelas bahwa yang menjadi penyebab Pak Pendeta Yusuf Manubulu ditahan ataupun di penjara ini karena seorang ustadz dari Jawa Barat. Ya, pada waktu itu dia meminta atau bertemu langsung dengan Pak Pendeta Yusuf Manubulu dan mereka berkomunikasi. Nah, di dalam video itu terlihat juga kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh seorang narasumber atau yang dikatakan Ustadz ini mengakui bahwa ia adalah seorang murtadin, ya. Dulunya seorang murtad, seorang Islam tapi kemudian murtad dan punya visi misi atau tujuan untuk mengkristenisasi umat Islam di Jawa Barat, ya. Nanti kita akan simak sama-sama teman-teman. Nah, jadi kembali lagi bahwa Pak Pendeta Yusuf Manubulu ini masih menimbulkan tanda tanya karena dia sekarang sudah ditahan ataupun dijadikan tersangka. Ya, namun sebelumnya teman-teman, kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Pak Hendro Firliso ini karena beliau yang sangat dekat dengan Pak Pendeta Yusuf Manubulu dan keluarganya sih. Jadi video berikut inilah yang diduga, ya, kita duga menjadi penyebab Pak Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap, ya. Karena apa? Ini pertemuan Pak Pendeta Yusuf Manubulu dengan seorang ustadz dari Jawa Barat ini memang kita tidak tahu pasti kapan, tapi ustadz ini mengakui bahwa dia adalah seorang murtadin dan punya tujuan untuk mengkristenisasi umat Islam di Jawa Barat. Kemungkinan inilah yang menjadi penyebab. Nah, sebelumnya mari kita simak dulu teman-teman. Kemudian baru kita bereaksi atau berkomentar. Ya. Gara-gara ini satu, saudara, hanya satu, ya. Saya berikan videonya. Kok bisa gara-gara sepele ini kok jadi membesar, jadi luar biasa, terus menangkapnya juga sampai banyak orang, ya. Dan ini ya, sebentar. Ini. Apakah ya ini sudah masuk ya? Sudah masuk ya saudara, ini sudah masuk. Ini pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya. Saya di situ Quran ada terjemahannya, Pak. Ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Waktu itu saya melihat yang tadi yang Nabi 25 itu. Nabi Isa itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan saya kan setiap hari membaca surat Al-Fatihah itu. Sirotol mustaqim, tunjukkanlah aku sirotol mustaqim. Sesudah itu saya belajar lebih banyak berbicara Isa itu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat, hanyalah aku, kata Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Saya dari situ ketemplak sama firman itu. Jadi Bapak percaya Tuhan Yesus itu bukan karena diinjili orang? Enggak ada, saya enggak ada yang berani nginjil, saya ustadz lah kalau. Ya. Ini ya, nanti saya putar lagi saudara ya, nanti saya putar lagi. Jadi seorang ustadz dari Jawa Barat, ya kan, dia bertemu dengan Bapak Yusuf Manubulu, terus dia ingin memberikan kesaksian, dan dia berkata bahwa dia ini adalah seorang yang dulu pernah, ya kan, mendapat juara MTQ. Ya kan, mungkin MTQ Jawa Barat, ya kan, ini adalah Bapak siapa, Anang siapa atau siapa, ya kan, namanya ada, dan ini adalah orang yang membuat Bapak Yusuf Manubulu ditangkap oleh polisi, oleh Polda Jawa Barat.
Jadi di situ dia bercerita lah, ya kan, mungkin ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Yusuf, ya kan, Bapak dari mana atau backgroundnya apa. Tapi di situ kan dijawab bahwa saya dulu adalah dari Murtadin, ya. Ini memang dari Murtadin, saudara. Dan dia berkata bahwa saya akan menggoyang yang namanya Jawa Barat. Saya akan membuat atau membuat Jawa Barat ini menjadi kristenisasi atau bagaimana. Saya tidak tahu. Tapi ini adalah awal dari cikal bakal ditangkapnya Bapak Yusuf Manubulu. Ya kan, Bapak Yusuf Manubulu juga tidak mengklarifikasi atau mungkin tidak melihat sertifikatnya, apakah dia pernah juara MTQ di Jawa Barat, ya kan, yang namanya atau Bapak Anang ini, ya kan. Tapi dia bertemu dengan membual atau mungkin bualan atau bagaimana. Makanya dibilang ini adalah seperti ujaran kebencian di klausul yang diberikan oleh Polda Jabar. Ya kan, dan dia mungkin mengaku-ngaku juga pernah bisa juga, dan tidak diklarifikasi oleh Pak Yusuf Manubulu. Ini sayangnya, saudara. Seharusnya kalau itu bisa diklarifikasi, terus mungkin dilihat dia pernah nggak dapat juara MTQ di Jawa Barat tahun berapa, ya kan? Dan katanya lagi, saudara. Dan kata pengacara ini, itu katanya yang Pak Anang ini, ya kan, yang Ustadz dari Jawa Barat ini katanya menang MTQ ini tahun 90 berapa begitu, saudara. 2090 berapa, berarti kan sudah lama banget. Dan kalau sudah lama banget, itu mengapa tidak ada klarifikasi dari Pak Yusuf Manubulu? Seharusnya diklarifikasi dulu, dikasih lihat, mungkin lihat piagamnya atau apanya, sehingga dia bisa menang MTQ di Jawa Barat. Dan begitu menang MTQ di Jawa Barat ini terus dibikin konten Yusuf Manubulu keluar. Begitu keluar, mungkin orang MUI dia ngecek semua, saudara. MUI ngecek apakah benar yang namanya Bapak ini, ya kan? Apa benar Bapak ini dulu dari Islam menjadi Kristen? Habis itu apakah dia betul menang di MTQ? Mungkin juga. Tapi setelah dilihat segala macam, nggak ketemu juga mungkin. Nggak ada itu yang namanya Bapak siapa itu adalah Ketua MTQ Jawa Barat. Tadi informasi yang saya dapat itu dari pengacara begitu. Nggak ada itu namanya itu, terus dia jadi ketua jadi pemenang MTQ. Dan begitu diklarifikasi mungkin nggak ada, saudara. Mungkin nggak ada, mungkin dia hanya sekedar nggak tahu apakah dia membual ataukah dia mau dia lakukan sesuatu dengan tujuan apa, saya juga tidak tahu. Tapi gara-gara dia menyebut dirinya bahwa dia seorang ustadz dari Jawa Barat, terus dia menang MTQ, kemenangan itu katanya tahun 90-an, ya kan, 90-an, habis itu keluarlah di konten Bapak Yusuf Manubulu. Begitu keluar dari konten, kaget mungkin, ya kan, ketua MUI-nya juga kaget, loh ini kok ada siapa ini orang ini? Apakah orang ini dulu pemenang atau segala macam? Dan kita tahu, saudara, ya, bahwa inilah merupakan sensitivitas. Jadi kalau ada saudara kita, ya, misalkan dia dari Muslim pergi ke Kristen, habis itu dia terus bersuara, ya kan, bersuara, saudara, bersuara, dan dia ketakutan, yang namanya mungkin dari MUI Jawa Barat ini atau MUI Bandung Barat ini ketakutan. Dia takut kalau misalkan semua orang jadi murtad atau murtadin. Ya bisa juga. Ya. Tapi kalau kita lihat, ya, apalagi kalau kita lihat dari konten-konten yang beredar. Ya, baik teman-teman, itulah merupakan penjelasan dari Pak Hendro Firliso yang sangat jelas bagi kita semua, karena memang beliau yang sangat dekat dengan keluarga Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Dan juga sudah dikonfirmasi dari pengacara tahu kuasa hukum Pak Pendeta Yusuf Manubulu terkait dengan video yang tadi kita simak bersama, bahwa penyebabnya bukan karena video yang diupload tanggal 10 atau kesaksian Murtadin seorang Ibu Yuli itu, bukan. Tetapi ini adalah merupakan seorang ustadz yang menyamar atau menjadi seorang murtadin lalu kemudian bertemu dengan Pak Pendeta Yusuf Manubulu dan menyampaikan kesaksiannya seperti itu, teman-teman. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukum dari Pak Pendeta Yusuf Manubulu, sehingga kita menduga
bahwa video inilah yang menjadi penyebab. Seperti itu teman-teman. Jadi tanggapan saya adalah kalau bisa narasumber ini juga harus dipanggil untuk menjadi saksi, karena ini yang menjadi alasan atau masalah sehingga Pak Pendeta Yusuf Manugulu ditahan. Karena kita tidak tahu pertemuan mereka itu kapan, tetapi yang lebih tahu pasti Pak Pendeta Yusuf Manugulu dan narasumber ini yang memberikan kesaksian ini. Sekali lagi bahwa kesaksian atau video-video Pak Pendeta Yusuf Manugulu ini adalah merupakan murni kesaksian dari para murtadin. Jadi kalau kesaksian itu adalah tidak ada intimidasi. Apa yang mereka sampaikan adalah dari isi hati dan pikiran mereka, dari pengalaman apa yang mereka rasakan. Seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih. Sekiranya kalau teman-teman punya komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar agar kita membahas lagi di hari yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.